Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mengulas film yang sangat menarik untuk ditonton ini, saya ingin mendoakan, semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, serta menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Helen. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris. Helen sudah menikah dengan pria pilihannya yang bernama Mike. Namun pernikahannya tidak bertahan lama. Sudah hampir 2 tahun dia bercerai dengan suaminya itu. Kalau di Indonesia Helen ini sering kita sebut janda pirang. Kalau ini sih pirang asli bro, bukan abal-abal. Helen memiliki seorang adik yang bernama Duncan. 6 tahun lalu, saat acara pernikahan Helen, Duncan memperkenalkan temannya yang bernama Jack kepada sang kakak. Malam hari, sebelum keberangkatan Helen mendaki gunung, Helen datang ke rumah Duncan untuk menitipkan kunci rumah. Namun sayang, Duncan tidak ada di lokasi. Jack bilang jika sekitar 30 menit yang lalu Duncan keluar dengan pacarnya. Saat itu Jack mengajak Helen minum bersama, namun Helen menolak, karena dia harus pulang untuk menyiapkan perlengkapan mendaki. Mendengar itu, Jack mengatakan jika Helen tidak asik seperti dulu. Esok paginya, Duncan pergi ke rumah sang kakak. Helen meminta Duncan untuk menjaga rumahnya ketika dia pergi mendaki gunung. Dia memberikan daftar pekerjaan yang harus Duncan lakukan selama dia pergi. Duncan sudah berumur 35 tahun, namun bagi Helen adiknya itu belum dewasa. Sebelum berangkat mendaki gunung, Helen menyempatkan diri mampir ke rumah sang nenek. Dia nginap 1 malam di sana. Bagi Helen, sang nenek adalah sosok pengganti ibunya. Karena sejak umur 6 tahun, Helen sudah tinggal bersama sang nenek. Paginya Helen langsung berangkat menuju motel sebagai titik poin pendakian. Perjalanannya lumayan jauh. Di sana Helen bertemu dengan peserta pendakian yang lainnya. Mereka berkumpul di suatu ruangan untuk diberikan pengarahan oleh pemandu yang bernama Bram. Bram menjelaskan jarak tempuh dan alur pendakian. Lalu dia meminta kepada semua peserta untuk memperkenalkan diri, dan menjelaskan alasan mereka ikut pendakian. Peserta pertama bernama Windy, umurnya 28 tahun. Dia ikut pendakian untuk menikmati alam bebas. Peserta kedua bernama Hugh. Dia calon aktor yang suka tantangan dan benci frustasi. Peserta ketiga bernama Mason, umurnya sama dengan Windy, 28 tahun. Dia sudah berpengalaman mendaki gunung sejak kecil. Selanjutnya Helen memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru bahasa Inggris. Dia bilang jika dirinya seorang janda sejak 1 tahun yang lalu. Dia bercerai karena suaminya selingkuh. Saat pernikahan dia pernah hamil 1 kali, namun keguguran. Alasannya ikut pendakian ini adalah untuk melupakan pengalaman pahit di masa lalu, dan ingin membuka lembaran baru. Peserta berikutnya bernama Jack. Helen kaget melihat ada Jack. Namun Jack pura-pura tidak mengenal Helen. Jack berprofesi sebagai dokter. Alasannya mendaki sama seperti Helen. Dia terkesan dengan apa yang Helen katakan. Bahwa ketika hidup terasa sulit, maka kita harus melawan. Selanjutnya ada Sue, sang pendebat handal saat di sekolah. Peserta terakhir bernama Kili. Dia ikut pendakian untuk menghilangkan rasa traumanya ketika melihat kayu. Setelah selesai perkenalan, Bram meminta mereka mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan selama pendakian. Selain itu, Bram juga menjelaskan aturan dan tata tertib kepada semua peserta. Di akhir pendakian, mereka akan diminta untuk memilih siapa peserta terbaik yang berhak mendapat sertifikat penghargaan. Setelah bubar, Helen langsung menghampiri Jack. Dia marah kepada Jack karena telah mengikutinya. Helen meminta Jack pergi. Namun Jack bilang, jika dia sudah lama mendaftar sebagai peserta. Mendengar itu, Helen meminta Jack tidak melihat dan bicara dengannya, apalagi menolongnya. Dia muak melihat keberadaan Jack. Singkat cerita, mereka pergi menuju titik awal pendakian menggunakan bis. Ketika di dalam bis, Hugh selalu mengeluh dengan kondisi yang serba sulit.
Helen mengingatkan Hyuk supaya ia berpikir dan berkata hal positif saja, karena perkataan kita itu akan menarik energi. Kalau dalam Islam, perkataan adalah sebuah doa. Jadi harus berhati-hati ketika bicara. Hyuk menerima saran Helen dengan senang hati. Setelah itu, Helen tidur di sepanjang perjalanan. Setiba di lokasi pendakian, para peserta dipersilahkan untuk pipis terlebih dahulu. Namun sayang, saat itu, ketika Helen hendak menggendong ranselnya, kakinya terbentur ke batu tajam. Kakinya terluka dan berdarah. Dia merasa dirinya baik-baik saja, namun Bram yang melihat itu langsung menyuruh Helen mengobati kakinya terlebih dahulu. Untung saja ada Jack yang membantu mengobati luka Helen. Ketika mengobati kaki Helen, sambil memegang kaki Helen, Jack berterima kasih kepada Helen karena telah menceraikan suaminya. Pendakian pun dimulai. Pada hari pertama, mereka harus berjalan sejauh 16 km. Mason yang sudah biasa mendaki gunung berada jauh di depan, dia tidak mau menunggu temannya walaupun Bram sudah memintanya. Ketika melewati pohon yang tumbang, di depan Bram, Helen dengan santainya menginjak pohon itu. Saat istirahat untuk minum, Bram mengingatkan Helen, karena dia telah melanggar peraturan saat mendaki. Saat mendaki, dilarang keras menginjak gelondong pohon, karena itu bisa mengakibatkan cedera pada kaki, apabila pohon yang diinjak keropos. Tak lama kemudian pendakian dilanjutkan, beberapa kali Helen berhenti memperbaiki sepatunya yang terlihat tidak nyaman. Ketika matahari mulai terbenam, mereka berhenti, dan bersiap untuk mendirikan tenda untuk tidur. Bram langsung membagi tugas kepada semua peserta supaya cepat selesai. Setelah semua tenda selesai dipasang, kini saatnya menggantung makanan di antara dua pohon. Ini dilakukan untuk menghindari beruang mencuri makanannya. Malam itu, Helen satu tenda berdua dengan Windy. Windy bercerita jika dirinya menyukai Jack. Baginya Jack adalah pria baik, tampan, dan gagah berani. Apalagi Jack adalah seorang dokter. Namun Helen yang dasarnya benci dengan Jack pun membantah pujian Windy. Bagi Helen, Jack bukanlah pria hebat. Karena sudah larut malam, mereka pun segera tidur. Paginya, Helen menghampiri Jack, dia meminta Jack memasang perban di tumitnya yang lepuh. Di sini Helen bilang kepada Jack, jika ada orang yang menganggap Jack lelaki hebat. Namun jika hebat, mengapa Jack harus menggantung dua kacamata di lehernya? Jack bilang jika matanya bermasalah, jadi dia butuh dua kacamata. Setelah melihat tumit Helen yang luka parah, Jack bertanya mengapa Helen tidak cerita dari awal jika kakinya luka. Helen hanya berkata, jika dia tidak mau dianggap lemah dan merepotkan. Karena Helen merasa dirinya kuat dan tidak merasakan sakit. Mendengar itu, Jack bertanya mengapa Helen ikut pendakian yang sangat beresiko ini. Banyak orang yang cedera parah ketika mendaki. Dia khawatir terjadi sesuatu kepada Helen. Namun Helen berkata bahwa dirinya bukan sosok lemah seperti yang Jack pikirkan. Helen mengikuti ini untuk memulai hidup baru. Dia butuh tantangan untuk memulai itu semua. Tak lama kemudian Bram datang dan melihat kaki Helen yang lepuh. Sebelum melanjutkan pendakian, Bram mengingatkan kepada semua peserta supaya segera merawat kaki jika sudah terasa panas, agar tidak melepuh seperti yang Helen alami. Dia juga menegur Mason yang tidak mau kerja sama. Sebelum berjalan, dia meminta Helen untuk memasang tali ransel di pinggangnya. Karena ransel yang kita gendong di perjalanan, 80% bebannya harus ada di pinggang supaya tidak mudah capek. Pendakian hari kedua dan ketiga berjalan dengan lancar, mereka semakin akrab satu sama lain. Mason yang dulunya egois, sekarang sudah mau gabung dan membantu teman-temannya. Ketika Bram menyuruh istirahat sebentar untuk minum dan ngemil, Windy yang lulusan S2 psikologi pun bercerita bagaimana cara dia supaya bahagia setiap hari. Windy mengatakan setiap hari dia menulis 3 hal baik yang dialaminya di hari itu. Kemudian dia pun meminta teman-temannya menyebutkan hal baik apa yang mereka alami selama pendakian. Kailin dan Helen dengan semangat menyebutkan beberapa hal baik yang mereka alami. Sekecil apapun kebaikan yang mereka rasakan harus mereka ungkapkan.
Maka dengan fokus dengan hal baik, maka diri kita akan selalu bersyukur, karena dengan bersyukurlah kita akan selalu merasa cukup dan bahagia. Pendakian pun terus dilanjutkan, tidak terasa sudah 10 hari mereka berjalan di tengah hutan. Kali ini mereka memasang tenda di tepi sungai, dengan pemandangan air yang sangat jernih. Di sana terlihat Helen, Hyuk, dan Jack sedang duduk santai. Hyuk iseng-iseng bertanya kepada Helen, apa sebenarnya motivasi dia ikut pendakian ini. Kali ini dia ingin jawaban yang berbeda dari Helen. Helen pun mengatakan bahwa dia sudah muak dengan kehidupan yang dia jalani selama ini. Mendengar itu, Hyuk kemudian bercerita jika dirinya ingin menjalani tantangan baru, karena hidup yang dia jalani selama ini sungguh monoton, tidak penuh warna. Ketika Hyuk pergi, Jack berdiri dan terus memandang Helen. Melihat itu Helen menghampiri Jack dan marah padanya. Dia tidak suka Jack terus memperhatikannya. Namun ketika hendak pergi, Helen kesandung dan hampir jatuh. Refleks Jack membantunya dan bilang hati-hati. Namun Helen malah marah kepada Jack. Dia tidak mau Jack selalu menolongnya, seolah-olah dia adalah pahlawan. Namun Jack balik marah, karena selama pendakian, Helen sering berbuat ceroboh. Mendengar itu, Helen tambah marah dengan mengungkit peristiwa masa lalu. Dia tidak mau Jack selalu meremehkannya. Ujung-ujungnya, di sini Jack bilang kepada Helen, jika Helen itu terlalu baik untuk mantan suaminya. Dengan nada tinggi, Helen meminta Jack tidak mencampuri urusan rumah tangganya. Lalu dia pun pergi. Singkat cerita, esok harinya mereka membentuk 2 kelompok. Kelompok pertama beranggotakan Sue, Mason, Hyuk, Kili dan Helen. Kelompok kedua ada Bram, Windy dan Jack. Sebelum berangkat, Bram melihat ada sampah berupa secarik kertas di hadapannya. Dia marah besar. Karena selama pendakian tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan. Dia membaca isi kertas itu, dan tidak ada satupun yang mengakuinya. Padahal semua orang tahu jika kertas itu punya Helen. Sebelum berpisah, Jack meminta maaf kepada Helen atas kejadian kemarin. Begitu juga Helen. Jack lalu memberi Helen secarik kertas, lalu pergi. Windy dengan cepat mengikuti Jack. Hyuk berkomentar jika Windy menyukai Jack. Helen pun bilang jika mereka berdua sangat serasi. Namun Hyuk bilang jika dia melihat ada hubungan kedekatan antara Helen dan Jack. Helen akhirnya bercerita jika dia dan Jack sudah saling mengenal sejak lama, karena Jack adalah sahabat adik kandungnya. Mereka mendaftar pendakian ini sudah lama, namun tidak saling tahu. Namun Hyuk mengatakan bahwa Jack pernah bercerita kepadanya, jika dia mendaftar sehari sebelum pendakian. Mendengar itu, Helen hanya tersenyum. Sepanjang perjalanan, kelompok 1 terus saja ngobrol tentang hubungan Windy dan Jack, yang diisukan sudah pernah bercumbu. Helen tidak percaya mendengar kabar itu. Mason pun berkali-kali meminta mereka merubah topik pembicaraan, namun teman-temannya terus aja bergosip. Tak lama kemudian Helen meminta peta perjalanan yang dibawa oleh Hyuk. Setelah melihat peta tersebut, ternyata mereka salah arah. Ketika mereka asik diskusi, Hyuk berjalan menjauh dan menginjak pohon yang tumbang, dia terperosok dan jatuh. Melihat itu Helen, Sue dan Kili langsung mendekatinya, tapi tidak dengan Mason. Dia hanya berdiri kaku ketakutan. Helen lalu menolong Hyuk dengan membaringkannya, ternyata kaki Hyuk patah. Mereka harus segera meminta pertolongan. Saat itu dipilih Helen yang akan pergi mencari Bram dan Jack. Sedangkan Sue, Kili dan Mason diminta untuk menjaga Hyuk yang sedang berbaring tidak berdaya. Sebelum pergi mencari bantuan, Helen berpesan kepada mereka untuk mendirikan tenda dan tidur secara bergantian. Berbekalkan peta, Helen meyakinkan dirinya pasti bisa. Dia berjalan sendiri menelusuri hutan, hingga matahari mulai terbenam. Di lokasi perkemahan, Jack dan Bram sangat mengkhawatirkan Helen dan temannya yang lain, karena sampai detik ini, mereka belum tiba di titik yang sudah ditentukan. Mereka khawatir sudah terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Tak lama kemudian Helen datang.
Helen langsung menceritakan apa yang sudah terjadi selama pendakian. Kaki Hyuk patah, dan dia tidak bisa berjalan. Helen menceritakan keadaan Hyuk sebelum dia pergi dan penanganan pertama yang sudah mereka lakukan. Jack memuji langkah tepat yang sudah Helen lakukan. Jack ingin menolongnya sekarang, namun Bram melarang, karena jika evakuasi dilakukan malam hari sangat beresiko. Akhirnya diputuskan besok jam 5 pagi mereka akan ke lokasi kejadian. Malam ini, Helen terpaksa tidur satu tenda dengan Jack. Sebelum tidur, mereka berdua ngobrol tentang orang yang paling mereka sayang. Jack bilang bahwa ibunya lah orang yang paling dia sayang. Sedangkan Helen sangat menyayangi adiknya yang sudah meninggal ketika dia masih berumur 6 tahun. Setelah meninggal adiknya itu, keluarganya menjadi hancur. Orang tuanya bercerai dan dia dititipkan ke neneknya. Sehingga sejak hari itu, dia tidak bertemu dengan ibunya lagi. Tidak hanya itu, Helen bertanya kepada Jack tentang humor Jack pernah bercumbu dengan Windy. Jack membenarkan humor itu, namun itu hanya sebuah tantangan, tidak lebih. Jack menilai sikap Helen seolah-olah cemburu kepadanya. Mendengar itu, Helen langsung membantah, dan meminta Jack bercumbu semaunya dengan banyak wanita, karena itu tidak masalah baginya. Lalu Helen langsung menutup tubuhnya dengan selimut. Besok subuh mereka langsung bergegas menuju lokasi Hyuk. Bram meminta Helen yang menjadi penunjuk jalan, karena Helenlah yang sudah berhasil menemukan mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Jack langsung memeriksa keadaan Hyuk. Jack bilang bahwa Hyuk tidak mungkin bisa keluar dari hutan ini sendiri, karena kakinya patah. Jadi Bram memutuskan untuk membuat tandu darurat. Dia meminta kayu dan 3 jaket untuk dijadikan penopang. Sebelum berangkat, Bram menghubungi tim evakuasi. Mereka harus menempuh jarak 5 km ke arah timur untuk bertemu tim dan ambulans. Bram meminta Helen, Jack dan Mason yang mengangkat Hyuk sampai ke ambulans, sedangkan yang lain diminta untuk meneruskan perjalanan dengan membawa semua cadangan makanan ke lokasi berikutnya. Sambil mengangkat Hyuk menuju ambulans, mereka mengisi kebosanan dengan bernyanyi bersama. Sehingga tanpa terasa, mereka tiba di lokasi tujuan. Sebelum Hyuk masuk ke dalam ambulans, dia berpesan kepada Helen, supaya mengungkapkan isi hatinya kepada Jack, jika dia menyukainya. Karena Hyuk melihat, Helen dan Jack itu saling menyukai satu sama lain. Namun Helen bilang tidak mungkin, karena Jack itu sahabat adiknya, jadi umurnya jelas lebih muda. Bagi Hyuk itu tidak masalah, di dunia nyata bahkan banyak yang menikah dengan jarak umur cukup jauh. Salah satunya yang di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat itu. Setelah semua beres, mereka segera kembali ke kemah untuk melanjutkan pendakian. Kali ini mereka akan menuju tempat favorit Bram. Helen sudah tidak sabar untuk sampai di tempat itu. Singkat cerita, mereka berkemah di tempat itu. Di sana Bram bercerita jika waktu kecil sang ayah sering mengajaknya memancing ikan di danau ini. Bram bilang, waktu itu dia termasuk orang yang tidak suka bergaul, berpikir jika banyak orang yang tidak bisa memahami dirinya. Bram merasa lebih nyaman ketika berada di lembah ini dengan suasana yang tenang dan menyenangkan. Setelah itu mereka bersukaria menikmati indahnya lembah yang dilengkapi dengan danau. Saat Helen berjalan berdua bersama Jack, Helen bertanya mengapa waktu di rumah Duncan. Jack bilang Helen tidak asik seperti dulu lagi. Pernyataan Jack itu selalu bersarang di pikiran Helen. Jack mengatakan bahwa sebelum Helen menikah dengan Mike, Helen adalah sosok wanita yang sangat mengasihkan. Dia sering datang ke kantin kampus Duncan, dan mentraktirnya makan. Waktu itu, Helen terlihat sangat bahagia menikmati hidupnya. Namun sejak dia menikah, Helen berubah. Helen bilang sekarang dia sudah tua, sehingga banyak yang dipikirkan. Dengan tulus, Jack bilang jika Helen masih terlihat sangat muda. Malam harinya, ketika mereka berkumpul untuk membakar ikan hasil memancing di sungai, Jack tidak ada di tempat. Helen memutuskan untuk mencarinya di dalam hutan. Helen memanggil-manggil Jack, dan akhirnya dia menemukan Jack. Jack yang duduk di bawah pohon besar langsung memeluk Helen, dan mengucapkan terima kasih karena telah mencarinya.
Jack kehilangan kacamata, sehingga dia tidak bisa melihat. Ternyata Jack mengalami sakit yang disebut retinitis pigmentosa. Semua kerucut dan batang di matanya mati satu persatu sehingga malam hari dia tidak bisa melihat tanpa kacamata. Oleh sebab itu, Jack memutuskan berhenti menjadi dokter. Saat ini dia merasa sangat takut di tengah kegelapan. Namun Helen menenangkannya, lalu mereka berdua ingin bercumbu, namun gagal, karena terdengar suara temannya memanggil. Malam itu, mereka bernyanyi bersama sambil mengelilingi api unggun. Tak lama kemudian, turun butir-butir salju yang menambah indahnya suasana di malam itu. Windy tiba-tiba mencium pipi Jack. Helen yang melihat itu terlihat cemburu. Esok paginya mereka bersiap-siap untuk pulang meninggalkan tempat yang sangat indah ini. Sebelum pulang, Bram memimpin doa. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah menciptakan tempat seindah ini, sehingga mereka bisa menikmati itu semua. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka kumpul di motel. Di sana Bram mengumumkan siapa peserta terbaik yang berhak mendapatkan sertifikat penghargaan. Dan yang terpilih adalah Hugh, namun banyak yang protes, karena seharusnya Helen yang mendapatkan itu. Namun Helen tidak masalah, dia ikhlas tidak jadi terbaik. Ketika acara hiburan, Helen melihat Jack dan Windy asik ngobrol. Mason bilang kepada Helen jika Jack itu sudah punya pacar di rumah. Mendengar itu, Helen kecewa dan pergi keluar. Namun Jack mengejarnya, dan memintanya untuk tinggal beberapa saat lagi, namun Helen menolak. Di perjalanan Helen terlihat galau, dia bernyanyi sekuat tenaga untuk menghilangkan rasa kecewanya, karena Jack sudah memiliki pacar. Namun setelah nyampai di rumah, Helen membaca surat yang pernah Jack berikan kepadanya saat mendaki. Ternyata isi surat itu adalah ungkapan cinta Jack kepada Helen. Ternyata selama ini Jack juga mencintai Helen. Namun dia tidak berani mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Helen. Setelah membaca surat itu, hati Helen lega. Ternyata perasaannya sama dengan Jack. Sejak hari itu, wajah Helen terlihat sangat bahagia. Sampai neneknya pun merasakan perubahan yang ada di wajah cucunya itu. Di malam pesta ulang tahun neneknya, Helen dan Duncan menari bersama, namun tiba-tiba Duncan pergi menjauh. Kemudian Jack mendekati Helen dan mengungkapkan isi hatinya kepada Helen. Dia ingin setiap waktunya bersama Helen, dan tidak mau berpisah lagi. Tanpa pikir panjang, Helen langsung mencium Jack. Film pun tamat. Terima kasih sudah nyimak sampai selesai. Semoga rezeki abang dan kakak mengalir deras tanpa batas.